Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita akan memulai lagi rangkaian pengajaran yang besar. Kita akan membagi beberapa tema besar, dan di pengantar ini saya juga akan membagi beberapa bagian sehingga rekaman video ini tidak terlalu panjang. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk belajar. Kami buka hati, pikiran kami Bapa, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan pengajaran di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, di pengantar ini ada 3 hal. Di bagian pertama ini 3 hal yang kita bahas. Yang pertama, mengapa kita harus belajar? Mungkin yang sudah usia bertanya lagi, mengapa saya harus belajar seperti anak sekolah? Yang penting bukanlah kita seperti orang sekolah, tapi memang kita sebagai orang percaya harus belajar. Nah, ada 2 alasan mengapa kita harus belajar. Yang pertama, Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid, bukan hanya sekedar orang percaya. Katakan di Matius 28 ayat 18-20. Oleh karena itu tugas utama kita adalah memuridkan orang percaya. Nah, sebelum memuridkan orang percaya, kita harus menjadi seorang murid terlebih dahulu. Kita diminta bersaksi oleh Tuhan. Dan kesaksian yang paling efektif bukanlah sekedar perkataan kita atau berita tentang Tuhan Yesus, melainkan bagaimana kita diubahkan oleh pengenalan kita akan Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri kita. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Ketika kita bersaksi kepada seseorang, Tuhan akan memilih siapa saja yang diperkenankannya menjadi pengikutnya. Bukan kita yang tanda petik memaksa orang berpindah dari agama yang lain ke agama Kristen. Nah, setelah Tuhan memilih dan dia terpanggil menjadi orang percaya, bagian kita yang berikutnya adalah menjadikan dia menjadi seorang murid. Dia belajar dari hidup kita, meneladani hidup kita. Jadi bukan pertama-tama kita yang mengadakan paket pengajaran, melainkan yang paling utama adalah hidup kita sendiri, hidup yang mulia dan luhur. Itulah yang menjadi guru yang efektif bagi mereka. Pengajaran adalah salah satu bagian saja dari perubahan paradigma berpikir. Dan yang perlu ditegaskan adalah orang yang berubah paradigma berpikirnya, belum tentu dia berubah hidupnya. Berubah kodratnya dari kodrat berdosa menjadi kodrat ilahi. Tetapi orang yang berubah kodratnya pasti memiliki paradigma berpikir yang sudah diperbaharui. Dengan demikian, pengajaran Alkitab ini bukan hanya sekedar memindahkan pengetahuan satu ke yang lain, melainkan menjadi dasar kita berlatih untuk hidup nyata kita, bagaimana menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Hal yang kedua, untuk bisa merubah kodrat kita memerlukan sarana, memerlukan pengetahuan bagaimana caranya berubah. Tanpa pengetahuan kita nggak tahu caranya berubah. Oleh karena itu pengajaran Alkitab ini menjadi penting. Banyak orang yang ingin berubah, menjadi baik atau ingin serius mengiringi Tuhan, tetapi mereka nggak tahu caranya, atau bahkan diajarkan salah, sehingga bukannya berubah, malah mereka semakin jauh dari apa yang Bapak ingini. Oleh karena itu pentingnya pengajaran suara kebenaran ini. Di sini kita diajarkan memiliki pemahaman Alkitab yang murni, yang lahir dari penafsiran Alkitab yang benar, berdasarkan prinsip-prinsip penafsiran yang benar dan teruji. Hal yang kedua, pengajaran ini berpusat pada 3 pilar kebenaran. Yaitu yang pertama, memindahkan hati kita ke langit baru dan bumi yang baru. Bahwa bumi ini bukanlah rumah kita yang sebenarnya. Langit baru dan bumi yang barulah rumah kita yang sebenarnya. Dan itu abadi, saudara-saudara. Yesaya 65 ayat 17, Yesaya 66 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 13, dan Wahyu 21 ayat 21. Dan memang Tuhan Yesus sudah mempersiapkan tempat itu bagi kita, sehingga di mana Dia berada, kita berada. Tetapi tentu saja, apakah kita layak untuk hidup bersama Dia? Nah, itu yang kita perjuangkan. Yohanes 14 ayat 1-3. Yang kedua, pilar yang kedua, hidup kudus dan tidak bercacat celah dengan Tuhan Yesus sebagai role modelnya, sebagai teladan utama kita. Yohanes 13 ayat 15, 1 Petrus 2 ayat 21. Allah itu kudus, dan hanya orang yang kudus yang bisa layak hidup bersama Dia di kekekalan. 4:20 ayat 26, 1 Petrus 1 ayat 16. Allah adalah pribadi yang sempurna dan tidak bercacat celah, sehingga hanya orang yang mempunyai kualitas hidup seperti Allah lah
yang bisa hidup bersamanya dalam kerajaannya. Matius 5 ayat 8. Dan saudara-saudara yang terkasih, di dunia ini hanya satu pribadi manusia yang berkenan pada Allah, yaitu pribadi Yesus, manusia yang bernama Yesus. Kita akan belajar banyak mengenai pribadi ini dalam tema besar Kristologi dan tema Tritunggal. Kita akan belajar bagaimana hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Itulah sebenarnya kekristenan yang sejati. Itulah Kristen sebenarnya, bukan hanya sekedar ibadah, doa, kumpul-kumpul, tetapi hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Pilar yang ketiga, hidup bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan jasmani. Allah sudah menyerahkan mandat pada manusia untuk bertanggung jawab atas hidupnya dan atas kelangsungan hidup alam semesta ini. Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 15. Manusialah yang bertanggung jawab atas semua yang ada di bumi ini. Kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban ini kepada manusia di pengadilannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga yang kita bahas adalah syarat untuk mengikuti pengajaran ini. Yang pertama, mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang masih mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya atau kenikmatannya akan sulit mengasihi Tuhan dengan benar dan akan sulit menerima pengajaran Alkitab ini. Syarat yang kedua, mau bertekad dan berjuang untuk hidup kudus dan tidak bercacat celah. Yang ketiga, meninggalkan, berani melepaskan atau menaruh paradigma lama terlebih dahulu sehingga kita bisa siap menerima paradigma baru. Mungkin saat kita menerima pengajaran ini ada sesuatu yang mungkin belum kita mengerti atau mungkin kita tidak siap mendengarnya. Tetapi mari kita bersabar sambil kita menemukan benang merahnya antara satu tema dengan tema lain dan kita melihat keseluruhan pengajaran ini. Yang terakhir, yang keempat, kita punya sikap hati dan sebagai muridnya dan dengan rendah hati mau belajar. Nanti bila dalam pengajaran ada sesuatu yang sulit dimengerti, saudara bisa bertanya, tetapi dengan sikap yang santun dan untuk memperdalam materi, bukan untuk berdebat. Demikian saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan refleksi untuk di bagian akhir pengantar ini adalah: satu, pengajaran apa yang selama ini saya terima dari gereja saya sebelumnya? Yang kedua, apakah pengajaran itu mengajak saya semakin mengasihi Tuhan atau malah mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya? Yang ketiga, apakah pengajaran itu membuat saya termotivasi, terdorong, tergerak untuk menjadi pribadi seperti yang diingini Bapa, atau malah menjadi diri saya sesuai keinginan hati saya? Itu pertanyaan refleksi, silakan berefleksi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.